Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Rekayasa Pihak Lunak dari kelas A ini mempresentasikan tentang mode spiral. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferisita Dian Puspitasari dengan NIM akhir 1002. Saya Karanina Zahra dengan NIM akhir 1018. Saya Dini Indriani dengan NIM akhir 1040. Saya Safira Safafilia dengan NIM 1047. Saya Yovita Deria dengan NIM akhir 1056. Saya Zahra Yuni dengan NIM akhir 1073. Saya Nidini Sanabila dengan NIM akhir 1077. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Model spiral LDLC ini merupakan sebuah metode yang menjadi penggabungan antara prototyping mode dengan waterfall model dengan penekanan pada analisa risiko yang akan dihadapi. Untuk mode waterfall sendiri merupakan pendekatan SDLC yang paling awal digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Model prototyping sendiri merupakan teknik untuk pengumpulan metode informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Fungsi dari model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan dari penggunanya. Model spiral digunakan oleh insinyur perangkat lunak dan disukai untuk proyek lebih besar, mahal, dan rumit. Selanjutnya yaitu tahapan dari model spiral, yaitu yang pertama adalah tahap license atau tahap identification, di mana tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software seperti sistem analis dan juga pelanggan atau user. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap planning, di mana tahap ini merupakan sebuah tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, kemudian batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, dan juga sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi atau teknik perulangan. Nah, hasil dari tahapan ini yaitu dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, tahap analisis risiko, di mana tahap ini berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan juga manajemen. Nah, di tahap ini juga merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana dari masalah yang sudah direncanakan dan diselesaikan. Selanjutnya yaitu tahap engineering atau tahap rekayasa. Nah, di tahapan ini tuh akan dilakukan beberapa kegiatan. Di antaranya itu menguji coding dan mengembangkan softwarenya, lalu penginstalan software, pembuatan prototype, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, dan juga membuat laporan atas kekurangan-kekurangan yang masih ada di softwarenya agar developer atau sistem analisnya tuh bisa segera memperbaiki. Lalu yang terakhir itu ada tahap evaluation atau evaluasi yang melibatkan pengujian dan evaluasi hasil kerja yang telah dilakukan pada tahap engineering sebelumnya tadi atau tahap rekayasa. Nah, di evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat memenuhi kebutuhan user dan tujuan proyek. Nah, sistem analisnya itu sebagai developernya itu membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dalam mengevaluasi softwarenya agar bisa memastikan bahwa produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal. Selain itu, sistem analisnya itu juga harus memantau resiko-resiko yang berpotensi terjadi. Nah, contohnya itu ada faktor-faktor yang menyebabkan adanya pembengkakan biaya pada saat proses pengembangan. Setelah tahap evaluasi ini, model spiral ini akan kembali ke tahap planning atau perencanaan untuk meninjau kembali tujuan dan sasaran, lalu mengidentifikasi risiko baru, dan menentukan langkah selanjutnya dalam pengembangan software. Nah, model spiral ini memungkinkan tim developer atau tim pengembang untuk mengulang proses-proses tersebut beberapa kali hingga mencapai hasil yang diinginkan. Jadi jika dilihat di gambar itu terdapat beberapa tahapan mulai dari konsep development project, di mana project itu akan dikembangkan konsepnya. Kemudian terdapat new product development project,
ini akan mengembangkan sebuah produk yang baru. Selanjutnya ada product enhancement project, di mana produk ini akan ditingkatkan, dan juga yang terakhir ada product maintenance, di mana produk ini akan dipertahankan. Baik, untuk selanjutnya adalah karakteristik. Yang pertama adalah menentukan artefak secara bersamaan. Jadi ini maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa semua artefak dalam siklus hidup suatu proyek itu harus didefinisikan sepenuhnya dari awal. Kemudian yang kedua adalah setiap siklus model spiral terdiri dari 4 tugas, di mana tugas-tugasnya yaitu untuk mempertimbangkan tujuan kritis dan kendala stakeholders, kemudian menguraikan dan mengevaluasi alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan, kemudian mengidentifikasi dan mengatasi resiko kepada solusi alternatif, dan untuk persetujuan serta review stakeholder untuk melanjutkan berdasarkan kepuasan dalam tujuan kritis dan kendala. Yang ketiga, risiko ditentukan berdasarkan usaha, di mana upaya ini akan dialokasikan untuk proyek harus ditentukan berdasarkan tingkat keparahan risiko yang terkait dengan komponen tersebut. Kemudian yang keempat, risiko ditentukan berdasarkan tingkat detail. Jadi untuk mengatasi potensi risiko harus menentukan seberapa banyak perhatian terhadap rincian proyek yang sedang dikerjakan. Selanjutnya karakteristik yang kelima yaitu menggunakan the anchor point milestones, di mana pada model spiral ini terdapat 3 yaitu life cycle objectives, yang kedua life cycle architecture, yang ketiga initial operational capability. Kemudian karakteristik yang keenam yaitu model spiral ini fokus pada sistem dan siklus hidupnya. Baik, selanjutnya akan masuk ke beberapa kelebihan dari penggunaan model spiral. Yang pertama, pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Dalam model spiral, setiap siklus iterasi melibatkan aktivitas pengumpulan informasi, perencanaan, analisis risiko, dan evaluasi, sehingga membantu dalam memastikan bahwa pengembangan perangkat lunak dilakukan secara terencana dan sistematis. Yang kedua, pengestimasian biaya yang mudah karena pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dengan tahapan yang sistematis. Model spiral memungkinkan pembuatan prototipe yang jelas dan terencana, sehingga memudahkan dalam mengestimasi biaya pembangunan software. Yang ketiga, manajemen dan analisa risiko yang lebih cepat dan mudah. Model spiral memungkinkan manajemen risiko yang lebih cepat dan mudah karena setiap siklus iterasi melibatkan analisis risiko yang menyeluruh dan evaluasi untuk mengevaluasi kemajuan proyek. Nomor selanjutnya yaitu mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Model spiral memungkinkan perubahan kebutuhan yang mudah dilakukan karena setiap siklus iterasinya melibatkan pengumpulan informasi yang terus berulang dan evaluasi, sehingga memudahkan dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Yang terakhir yaitu produksi software bisa terjadi lebih cepat. Mengapa? Karena model ini memungkinkan produksi perangkat lunak yang lebih cepat karena setiap siklus iterasinya memungkinkan pengembang untuk memperbaiki perangkat lunak secara terus-menerus. Selanjutnya adalah kekurangan dari SDLC model spiral. Yang pertama itu tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Kenapa tidak cocok? Karena terlalu kompleks atau ada banyak tahap yang harus dilalui. Jadi, proyek kecil itu terlalu berlebihan kalau misalkan menggunakan model spiral dan jadinya tidak efektif. Yang kedua, memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan model spiral itu fokus pada iterasi yang berulang dan evaluasi risiko. Karena itu proses pengembangan perangkat lunak akan memakan waktu yang lebih lama. Ketiga, membutuhkan best practice atau pengalaman. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, model spiral ini sifatnya kompleks karena banyak proses yang harus dilalui dan iterasinya berulang. Karena itu diperlukan tim yang terlatih dan berpengalaman dalam manajemen risiko dan perencanaan proyek. Jika tidak, proyek malah akan berantakan di tengah jalan. Lalu yang keempat, resiko dalam tahap planning cukup besar. Dalam menerapkan model spiral dalam proyek yang besar, perlu pengalaman dalam manajemen risiko. Kita tahu bahwa risiko harus bisa diprediksi sebelumnya untuk menghindarkan proyek dari kegagalan. Maka dari itu, tahap planning punya risiko yang besar karena bisa mempengaruhi tahapan selanjutnya dalam model spiral. Risiko ini juga meliputi biaya yang akan digunakan. Pada poin kelebihan menggunakan spiral model yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengestimasian biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dengan tahapan yang sistematis. Tapi jika perencanaan tidak berjalan dengan baik, ini akan mempengaruhi bertambahnya looping atau iterasi SDLC model spiral ini. Bertambahnya looping itu berarti menambah tenaga juga sehingga otomatis biaya semakin membengkak. Lalu yang terakhir, aturan dan protokol yang ketat.
Model spiral cocok diterapkan di proyek yang besar, bukan yang kecil. Proyek yang besar ini pasti melibatkan banyak pihak dari perusahaan atau institusi. Ketika melibatkan perusahaan atau institusi, sifatnya sudah bisa dipastikan formal. Dan untuk itu, memerlukan aturan dan protokol ketat untuk mengawasi jalannya proyek pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada perkembangan model spiral. Model spiral adalah perkembangan dari model waterfall dan memiliki ciri khas iterasi yang berulang dan fokus pada manajemen risiko. Model spiral SDLC mengikuti beberapa tahapan iteratif yang berulang-ulang dimulai dari perencanaan, analisis, desain, pengembangan, pengujian, dan evaluasi risiko. Setiap tahapan ini memiliki tujuan spesifik yang harus dicapai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model spiral SDLC telah berkembang selama beberapa dekade terakhir, dimulai dari awal dikenalkannya pada tahun 1988, dengan beberapa peningkatan dan modifikasi. Beberapa peningkatan utama meliputi yang pertama, model spiral iteratif. Model ini menggabungkan prinsip-prinsip model iteratif dan model spiral untuk memberikan fokus yang lebih besar pada iterasi yang berulang dan evaluasi risiko. Lalu yang kedua ada model spiral inkremental. Model ini membagi proyek menjadi bagian-bagian kecil dan secara bertahap pengembangan dan mengevaluasi setiap bagian. Hal ini memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan pengiriman yang lebih sering. Lalu yang ketiga ada model spiral agile. Model ini menggabungkan prinsip-prinsip agile dan model spiral dengan menekankan pada fleksibilitas dan kolaborasi tim dalam pengembangan perangkat lunak. Yang keempat ada model spiral lean. Model ini fokus pada pengurangan limbah atau waste dalam pengembangan perangkat lunak dengan menghilangkan aktivitas yang tidak diperlukan atau redundan. Model spiral SDLC terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. Dalam banyak kasus, model ini digunakan sebagai alternatif untuk model waterfall yang lebih kaku dan tidak fleksibel, dan sebagai ganti untuk model agile yang kurang perhatikan manajemen risiko. Nah, dari kita sendiri memiliki satu referensi jurnal internasional dengan judul Software Development Life Cycle Models, a Comparative Study. Di mana jurnal tersebut diterbitkan pada bulan Juli tahun 2020 dengan 3 author, yaitu Gagan Gurung, Rahul Shah, dan Dheeraj Prasad Jaiswal. Di mana pada jurnal tersebut berisikan tentang pengenalan sejarah macam-macam SDLC models, juga keuntungan dari SDLC itu sendiri. Nah, salah satunya tentang model spiral yang berisikan tentang siapa yang menyebutkan tentang model spiral itu sendiri. Yang pertama kali menyebutkan model spiral itu, kemudian biasanya pada proyek-proyek seperti apa model spiral itu digunakan, kemudian ada fase-fase dan tahapan yang ada di spiral model itu sendiri. Yang presentasi dari kelompok 2, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Warahmatullahi wabarakatuh.